Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu akan memberikan kekuatan dan kemudahan dalam hidup. Sedangkan akhlak yang baik akan memberikan kehormatan dan kemuliaan. Maka Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Selamat berjumpa kembali bersama Sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP memasuki volume yang ke-48. Kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk materi statistika. Pada tayangan bagian kedua ini kita akan fokus membahas soal-soal seputar rata-rata atau mean data dengan berbagai model dan variasinya, yang di dalamnya juga kita sajikan soal-soal pemecahan masalah. Maka siapkan pikiran, hati, dan diri untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti sajian dan pembahasan berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Selanjutnya, jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, maka bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah, ini artinya kalian beramal soleh untuk sesama. Selanjutnya, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP volume ke-48, materi statistika bagian kedua. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 27.6. Nilai hasil ulangan PTS Mila dari 11 mata pelajaran adalah 80, 85, 80, 70, 90, 65, 60, 75, 70, 76, dan 85. Rata-rata nilai PTS Mila adalah titik. Penyelesaian rata-rata adalah jumlah dari seluruh anggota data dibagi banyak data. Kita tulis rata-rata, kita simbolkan dengan X bar, dan datanya kita simbolkan dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya, ditambah xn, maksudnya anggota data terakhir, per n adalah banyak anggota data. Bedakan antara jumlah data dengan banyak anggota data. Jumlah data di sini kita peroleh dari menjumlahkan setiap anggota data, sedangkan banyak data kita peroleh dengan cara mencacah atau menghitung. Kita substitusikan masing-masing. Nah, seperti ini. Semua anggota data kita jumlahkan, dibagi banyak data ada 11 anggota. Hasilnya sama dengan 836 dibagi 11 sama dengan 76. Jadi rata-rata nilai PTS Mila adalah 76. Jawaban yang benar adalah option A. Berikutnya nomor 27.7. Erma telah mengikuti 4 kali ulangan bahasa Inggris dengan nilai 65,
78, 80, dan 68. Pada ulangan kelima, Irma berhalangan mengikuti ulangan karena sakit. Jika untuk mencapai tuntas, nilai rata-rata harian minimal 71, berapa nilai minimal ulangan Irma yang kelima yang harus diperoleh agar dinyatakan tuntas rata-rata nilai harian? Penyelesaian kita tulis dalam rumus rata-rata, yaitu jumlah semua anggota data dibagi banyak anggota data. Kita misalkan bahwa nilai ulangan susulan dari Mila, yaitu sebagai ulangan kelima, adalah K. Kita misalkan mendapat nilai K. Maka rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 per 5. X1, X2, X3, X4, X5 adalah ulangan pertama, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan ulangan ke-5. 5 kali ulangan, maka banyak anggota data ada 5. Kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui. Rata-rata sudah tahu, yaitu 71. Ulangan pertama 65 ditambah ulangan kedua 78. Ditambah ulangan ketiga 80, ditambah ulangan keempat 68, ditambah ulangan kelima kita misalkan mendapat nilai K dibagi 5. 71 kita nyatakan sebagai 71 per 1, dan bagian pembilang yang selain K kita jumlahkan. 71 per 1 sama dengan 291 ditambah K per 5. Kita lakukan perkalian silang. 1 kita kalikan dengan 291 ditambah K, dan 71 kita kalikan dengan 5. 1 kita kalikan ke dalam kurung dengan sifat distributif tidak berpengaruh. 291 ditambah K sama dengan 355. 291 kita pindah ruas menjadi min, sehingga K sama dengan 64. K adalah permisalan dari ulangan Irma yang kelima. Jadi nilai minimal ulangan yang kelima dari Irma agar dinyatakan tuntas, maka sekurang-kurangnya harus mendapatkan nilai 64. Jawaban yang benar adalah D. Berikutnya soal nomor 27.8. Tabel hasil ulangan matematika kelas 9C adalah sebagai berikut. Jika siswa yang nilainya kurang dari rata-rata harus mengikuti ulangan remedial, maka banyak siswa yang ikut remedial adalah titik. Penyelesaian, yang harus ikut remedial adalah yang nilainya kurang dari rata-rata. Berarti di sini kita harus menghitung nilai rata-rata atau min dari data pada tabel. Nilai 30 frekuensi 3 artinya yang mendapat nilai 30 3 anak. 40 frekuensi 5 artinya yang mendapat nilai 45 anak. 50 frekuensi 4 artinya yang mendapat nilai 54 anak, dan seterusnya. Maka untuk mendapatkan jumlah dari seluruh data, setiap pasangan nilai dan frekuensi kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Dan untuk banyak data, kita peroleh dari menjumlahkan nilai-nilai dari frekuensi. Kita tulis min atau rata-rata sama dengan 3 dikali 30 dari sini, ditambah 5 dikali 40 dari sini, ditambah 4 dikali 50 dari sini, dan seterusnya, ditambah 8 kali 60, ditambah 5 kali 70, ditambah 3 kali 80, ditambah 2 kali 90 per jumlah dari nilai-nilai frekuensi. Kita hitung seperti ini dan kita sederhanakan sama dengan 1740 per 30, hasilnya sama dengan 58. Jadi banyak siswa
yang mendapat nilai kurang dari rata-rata adalah siswa-siswa yang mendapat nilai kurang dari 58. Nilai kurang dari 58 dalam tabel adalah nilai 50, 40, dan 30. Yang masing-masing banyak siswa yang memperolehnya adalah untuk 54 siswa, 45 siswa, dan 33 siswa. Kita jumlahkan, kita dapatkan 12 siswa yang nilainya kurang dari rata-rata. Berarti yang harus mengikuti ulangan remedial adalah 12 siswa. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjutkan nomor 29.9. Dalam suatu kelas, nilai rata-rata ulangan matematika 18 siswa putri 72 dan rata-rata siswa putra 69. Jika jumlah siswa dalam kelas tersebut 30 siswa, berapakah rata-rata ulangan kelas itu? Penyelesaian kita gunakan rumus rata-rata majemuk. Yang saya maksud rata-rata majemuk di sini adalah bahwa di sini ada dua kelompok rata-rata. Yang pertama adalah rata-rata dari kelompok siswa putri dan yang kedua adalah rata-rata dari kelompok siswa putra. Sehingga kita istilahkan rata-rata majemuk. Yang ditanyakan adalah rata-rata ulangan kelas, artinya rata-rata gabungan dari siswa putri dan siswa putra. Maka kita tentukan terlebih dahulu banyak siswa putra, berarti jumlah siswa adalah 30, dikurangi banyak siswa putri 18 sama dengan 12 siswa putra. Sehingga rata-rata kelas diperoleh dari gabungan rata-rata siswa putri dan rata-rata siswa putra. Kita misalkan rata-rata keseluruhan yaitu rata-rata kelas adalah X. Maka X sama dengan N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 per N1 plus N2. N1 dikali X1 adalah banyak siswa putri dikali rata-rata siswa putri, menghasilkan jumlah nilai dari seluruh siswa putri. Kemudian N2 dikali X2 adalah banyak siswa putra dikali rata-rata nilai siswa putra, menghasilkan jumlah nilai dari seluruh siswa putra. Per N1 plus N2 artinya jumlah keseluruhan siswa, yaitu banyak siswa putri ditambah banyak siswa putra. Kita substitusikan. Sama dengan 18 adalah banyak siswa putri dikalikan nilai rata-ratanya 72 ditambah banyak siswa putra 12 dikalikan nilai rata-ratanya 69 per 18 siswa putri ditambah 12 siswa putra. Hasilnya X sama dengan 1296 ditambah 828 per 30 sama dengan 2124 per 30. Ekivalen dengan X sama dengan 70,8. Artinya bahwa rata-rata nilai kelas adalah 70,8, yaitu rata-rata gabungan dari siswa putri dan siswa putra. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 27.10. Rata-rata ulangan matematika 28 siswa adalah 78. Jika nilai 4 siswa yang ikut ulangan susulan digabungkan, rata-rata nilainya menjadi 76.
rata-rata nilai 4 siswa yang ikut ulangan susulan tersebut adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Ini juga soal rata-rata majemuk. Untuk rata-rata nilai semula kita misalkan dengan simbol X1, rata-rata ulangan susulan dari 4 siswa adalah X2, dan rata-rata gabungan sebagai rata-rata baru adalah XB. Maka kita rumuskan XB sama dengan N1 kali X1 plus N2 kali X2 per N1 plus N2. N1 adalah banyak siswa yang ikut ulangan semula, X1 rata-ratanya. N2 adalah banyak siswa yang ikut ulangan susulan, X2 rata-ratanya, per jumlah dari anak yang ikut ulangan semula dengan anak yang ikut ulangan susulan. Kita substitusikan XB atau rata-ratanya yang baru menjadi 76. Sama dengan yang ikut ulangan semula 28 dikalikan rata-ratanya 78. Ditambah yang ikut ulangan susulan 4 siswa dikali rata-ratanya belum tahu. Kita misalkan X2 per jumlah siswa adalah 28 ditambah 4 anak yang susulan. 76 kita nyatakan sebagai pecahan 76 per 1. Kemudian kita lakukan perkalian silang. Seperti ini. 1 dikalikan 2184 ditambah 4x2 tidak mengubah apa-apa karena 1 sebagai pengali tidak akan mempengaruhi. 76 dikali 32 adalah 2432. 2184 kita pindah ruas menjadi min. Ekivalen 4x2 sama dengan 248. 248 dibagi 4 hasilnya 62. Jadi rata-rata nilai susulan dari 4 siswa tersebut adalah 62. Jawaban yang benar adalah A. Berikutnya soal nomor 27.11. Tinggi rata-rata 8 orang pemain voli adalah 176 cm. Setelah 2 orang keluar dari tim voli, tinggi rata-ratanya menjadi 175 cm. Tinggi rata-rata dari 2 pemain yang keluar itu adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Kita data dulu, kita misalkan rata-rata tinggi semula itu sebagai X1, rata-rata tinggi yang keluar adalah X2, dan rata-rata baru sebagai akibat yang keluar adalah XB. Maka kita rumuskan XB sama dengan N1 dikali X1 min N2 dikali X2 per N1 min N2. Loh Pak, kok rumusnya dikurangi kalau tadi kan ditambah? Nah, disinilah perlunya kita memahami permasalahan. Kalau soal nomor 27.10 tadi, rata-rata baru adalah gabungan dari rata-rata siswa ulangan yang pertama, kemudian ditambah rata-rata dari ulangan siswa yang susulan. Maka dijumlahkan karena digabungkan. Tapi di sini rata-rata baru terjadi karena ada anggota tim yang keluar dari kelompok. Karena keluar maka dikurangkan. Paham? Oke, kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Rata-rata baru sudah diketahui yaitu 175. Sama dengan kelompok semula ada 8 orang yang rata-rata tingginya 176 dikurangi 2 orang yang keluar dari tim dengan rata-rata tingginya kita misalkan X2. Per semula 8 orang keluar 2 orang kita kurangkan. Seperti sebelumnya 175 kita jadikan sebagai bentuk pecahan 175 per 1, yang lain kita sederhanakan. Seperti ini. Kemudian kita lakukan perkalian silang.
Ekivalen dengan 1050 adalah 175. Kita kalikan 6. Dan 1408 min 2x2 hasil perkalian 1 dengan pembilang yang kanan tidak merubah apa-apa. Berikutnya min 2x2 kita pindah ke kiri dan 1050 kita pindah ke kanan. Maka kita peroleh bentuk yang ekivalen. 2x2 sama dengan 1408 dikurangi 1050. Hasilnya adalah 358 sehingga X2 adalah 358 dibagi koefisiennya yaitu 2 sama dengan 179. X2 tadi adalah permisalan dari rata-rata dua anggota tim yang keluar. Jadi rata-rata tinggi dua anggota yang keluar dari tim adalah 179 cm. Jawaban yang benar adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 27.12. Seorang guru mengadakan ulangan yang diikuti oleh sejumlah siswa diperoleh rata-rata nilai 75. Ternyata ada dua siswa yang masing-masing nilainya 90 ketahuan bekerja sama sehingga nilai mereka batal diikut sertakan. Akibatnya rata-rata menjadi 73,5. Turun 1,5 ya. Banyak siswa yang ikut ulangan semula adalah titik. Kita misalkan banyak siswa yang ikut ulangan semula adalah N1, maka XB atau rata-rata baru adalah N1 dikali X1, yaitu banyak peserta semula dikalikan nilai rata-ratanya, dikurangi N2 adalah dua siswa yang dibatalkan, dikalikan rata-rata nilai mereka per N1 min N2. Seperti soal 27.11. Kita substitusikan. Rata-rata baru adalah 73,5. N1 belum tahu. Dikalikan rata-ratanya adalah 75. Dikurangi dua anak yang masing-masing nilainya 90. Sehingga rata-ratanya adalah 90. Per N1 belum tahu. Dikurangi dua anak yang nilainya dibatalkan. 73,5 kita jadikan sebagai pecahan biasa 735 per 10. Nah seperti ini. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 10 kita kalikan dengan dalam kurung 75N1 min 180 sama dengan 735 kita kalikan dalam kurung N1 min 2. Kita buka kurung dengan sifat distributif menghasilkan 750 N1 min 1800 sama dengan 735 N1 dikurangi 1470. Negatif 1800 kita pindah ke ruas kanan menjadi plus. 735 N1 kita pindah ke ruas kiri menjadi min. 15 N1 sama dengan 330. Maka N1 adalah 330 dibagi 15. Hasilnya N1 sama dengan 22. N1 tadi adalah permisalan kita banyak siswa yang ikut ulangan semula. Jawaban yang benar adalah B. Jadi insya Allah mudah ya. Jadi yang penting kita memahami rumus rata-rata majemuk. Baik itu rata-rata majemuk yang dari penggabungan dua kelompok nilai rata-rata maupun pengurangan dari dua kelompok nilai rata-rata. Baik, tanpa terasa kita telah membahas beberapa soal seputar min atau rata-rata data dan begitu mengasihkan. Ya, ketika belajar kita landasi dengan rasa butuh, senang dan ikhlas, maka tidak akan menjadi beban, bahkan
terasa ringan dan mengasyikkan. Dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa pada tayangan kami berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.